Perkenalkan, nama saya Selvincia Prentikale dengan NIM 20520230038. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester psikometri dasar. Dalam video ini saya akan membahas tentang validitas. Untuk itu, sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman semua jika dalam penyampaian materi ataupun isi dari materi yang saya berikan kurang atau menurut teman-teman salah, saya mohon maaf. Dan juga saya berharap semoga materi yang saya berikan ini atau yang saya jelaskan memperoleh manfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, mari kita lanjut dalam pembahasan yang akan ditampilkan dalam bentuk PPT atau slide. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi validitas. Secara historis, validitas juga didefinisikan sebagai penilaian sejauh mana instrumen yang digunakan mengukur apa yang instrumen tersebut ukur. Pada pendapat lainnya menyatakan bahwa validitas tergantung pada apakah pertanyaan atau item yang disusun dalam survei atau tes mencakup semua materi yang diukur. Validitas dalam sebuah tes itu memungkinkan peneliti menilai apakah tersebut mampu mengukur tentang apa yang diukur. Dari ketiga pendapat yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa validitas itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk dapat mengetahui tingkat keselarasan antara yang diukur dan hendak diukur. Sebuah tes yang dinyatakan valid khusus diperuntukkan pada suatu penelitian tidak akan mewakili nilai validitas pada penelitian lainnya. Dalam hal lainnya, misalkan tes yang berkenan dengan tujuan diujikan lalu divaliditas, mungkin tidak akan valid jika tes tersebut dipakai pada tujuan yang berbeda. Adapun di sisi lain terdapat validitas instrumen yang hampir sama dengan validitas, yaitu validitas instrumen menunjukkan tingkat ketetapan sebuah instrumen dalam mencari nilai ukur tentang apa yang hendak diukur. Jadi instrumen yang dinyatakan valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan serta dapat menambah kualitas dari penelitian tersebut. Pengujian validitas instrumen juga dapat dilakukan dengan berbagai macam konsep, antara lain konstruk validity, content validity, dan juga validitas eksternal. Pada konsep konstruk validity harus dijelaskan dengan kesimpulan induktif dan deduktif yang berbeda. Dengan kata lain, satu metode untuk menunjukkan validitas kemungkinan akan gagal. Kategori tingkatan validasi instrumen itu diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan seperti yang dikemukakan oleh Guilford. Kita akan bahas, yaitu yang pertama 0,80 lebih kecil RxY 1.00, artinya validitas sangat tinggi. Yang kedua 0.60 lebih kecil RxY 0.80, itu menunjukkan validitasnya tinggi. Yang ketiga 0,40 lebih kecil RxY 0,60, validitasnya sedang. Yang keempat 0,20 lebih kecil RxY 0,40, validitasnya rendah.
kelima 0,00 lebih kecil RxY 0,20 menunjukkan validitas sangat rendah. Yang berikut atau yang terakhir RxY 0,00 itu menunjukkan validitas yang tidak valid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian validitas. Jadi uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu variabel penelitian, misalnya seperti kuesioner. Satu instrumen itu dari kuesioner dikatakan valid bila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur, sehingga dapat dikatakan bahwa validitas berhubungan dengan ketetapan dengan alat ukur. Dengan instrumen yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah valid sukar untuk dicari penggantinya, sehingga peneliti ada yang menyebutkannya dengan sahih, tepat, dan juga cermat. Maka alat ukur yang valid atau benar, hasil pengukurannya juga pasti akan benar. Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang berbentuk tes, angket, atau kuesioner yang didapat dalam proses wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu diuji dulu validitasnya dan reliabilitasnya. Menurut Santoso, instrumen penelitian menjadi penentu kualitas data dari sebuah penelitian. Pada dasarnya, terdapat dua kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yakni yang pertama yaitu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Kedua, instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Kemudian, instrumen penelitian dipilih dengan prinsip untuk memahami tujuan penelitian. Adapun untuk peneliti pemula, pedoman pemilihan instrumen dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama memakai instrumen yang telah digunakan peneliti sebelumnya, dan yang kedua membuat daftar instrumen sesuai dengan input yang diperlukan dan output yang diperoleh sebagai dasar untuk memilih yang sesuai. Menurut Sugiono, pengujian validitas itu terbagi atas tiga, yaitu yang pertama pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli judgment expert. Instrumen yang telah dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi. Pengujian validitas ini untuk instrumen yang berbentuk tes dan dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Dan yang ketiga yaitu pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan atau untuk kita mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Untuk melakukan uji validitas dapat juga menggunakan uji statistik. Namun uji validitas tidak semata-mata menggunakan uji statistik, artinya ada juga yang lain. Misalnya dari pendapat seorang ahli, meskipun di sini istilahnya ahli
harus mengambil secara hati-hati. Juga dapat dilakukan dengan cara mengecek langsung jika memungkinkan atau benar ya. Misalnya pertanyaan berapa kali mangkir kerja bisa juga dilihat dari data absensi, atau bonus seseorang bisa dilihat dari sumber lain. Berikut ini kita akan membahas beberapa alat uji validitas menggunakan SPSS, merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Kita akan bahas yang pertama, yaitu korelasi person, yang disebut juga dengan produk momen, dapat dipergunakan untuk menguji validitas item dalam kuesioner. Persamaannya sudah populer, yaitu seperti berikut ini. Kita dalam slide ini saya akan menampilkan rumusnya dan juga keterangannya. Teman-teman bisa lihat dalam slide yang saya lampirkan. Di situ jika teman-teman sudah melihatnya, teman-teman boleh melihat pada keterangannya ya teman-teman. Dengan nilai N-nya adalah jumlah sampel atau responden yang diberikan oleh kuesioner. X-nya itu adalah skor jawaban dari responden, dan Y adalah jumlah skor total. Skor total itu artinya jumlah dari jawaban responden dari masing-masing pertanyaan yang kita berikan. Kriteria pengujiannya adalah seperti jika R hitung lebih besar R tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, atau itu bisa dinyatakan valid. Jadi teman-teman, jika R hitung atau R hitung lebih besar dari R tabel, itu diuji dari dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item tersebut bisa dinyatakan valid. Terus yang kedua, jika R lebih kecil dari R tabel, diuji dari dua sisi dengan signifikan 0,05, atau R hitung negatif, maka instrumen atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid. Yang kedua, corrected item to total correlation. Metode ini sebenarnya sama dengan metode yang pertama. Yang pertama tadi yaitu produk momen, hanya saja mengurangi efek spurious overlap, sehingga metode ini banyak yang menyatakan bahwa lebih akurat dalam mengukur validitas. Konsepnya sederhana, sebuah indikator dicari korelasinya dengan skor total, yang di dalam skor total tersebut juga mengandung unsur skor indikator yang kita ukur. Jadi seperti diukur dua kali, sehingga cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya itu sama seperti kriteria pengujian yang pertama tadi. Jadi jika R hitungnya lebih besar R tabel, diuji dengan dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total, itu artinya dapat dinyatakan valid. Terus ini kriteria pengujian yang kedua sama juga dengan pengujian yang pertama, dengan kriteria pengujian yang pertama. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode yang pertama. Terus yang ketiga, analisis faktor.
Analisis faktor ini bisa dipergunakan untuk melihat apakah suatu indikator mampu membentuk satu variabel tertentu. Analisis faktor adalah alat analisis statistik yang dipergunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja, tanpa kehilangan informasi yang berarti, yaitu khusus untuk analisis faktor, sejumlah asumsi harus dipenuhi. Terus korelasi antar variabel independen. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Terus yang berikut korelasi parsial. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Pada aplikasi SPSS dapat dideteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-match correlation. Terus yang berikut pengujian seluruh matriks korelasi atau korelasi antar variabel yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sparsity atau Measure Sampling Edukasi atau MSA. Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Terus yang terakhir, pada beberapa kasus asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya. Demikian materi yang saya berikan. Kepada ibu dosen, saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf kepada ibu. Saya juga berterima kasih atas kesempatan atau atas kepercayaan yang diberikan oleh ibu sehingga saya dapat menyampaikan materi ini lewat video dalam rangka untuk menyelesaikan tugas UAS. Semoga ibu sehat selalu, dan juga bagi teman-teman semua yang telah menonton, saya mengucapkan terima kasih banyak dan shalom.